Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 15 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta seluruh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah negeri ini kuberikan, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rifaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini ada janji Tuhan yang belum digenapi secara penuh. Ayat 17 yang mengatakan bahwa perapian berasap beserta suluh yang berapi lewat di tengah-tengah potongan-potongan daging itu menunjukkan bahwa itu Allah memotong, jadi melewati begitu, memotong di antara korban-korban itu. Inilah orang Yahudi kalau memenuhi janji itu memotong janji. Jadi itu memotong, jadi Allah berjanji, bersumpah demi dirinya sendiri dan mengatakan kepada Abraham bahwa seluruh negeri ini, nah di sini batasnya jelas sekali, sungai Mesir sampai sungai Efrat. Nah, yang selama ini kita tahu sejak zaman raja pertama Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya, belum pernah negeri Israel seluas ini, seluas dari sungai Mesir ke sungai Efrat. Jadi janji ini belum digenapi, tapi yang lain sudah digenapi, ya, bahwa keturunan Abraham diperbudak 400 tahun lalu kembali ke tanah Kanaan yang sebagian itu yang dapat diduduki, tetapi mereka tidak mengusir semuanya sehingga bercampur dengan orang-orang yang menyembah berhala, menjadikan godaan bagi mereka. Umur Abraham menjadi tua 175 tahun itu sudah digenapi. Keturunanmu besar itu juga sudah digenapi, ya. Keturunan Abraham itu besar sekali sampai sekarang. Keturunan Ismail, keturunan Ishak, semua jadi bangsa-bangsa yang besar, sudah digenapi. Tetapi negeri yang diperuntukkan bangsa Israel ini belum pernah terjadi. Bahkan pernah Israel tidak punya negeri, ya, sejak tahun berapa itu? Pada tahun 500-an itu, jadi 500 sebelum Masehi itu kan orang-orang
dibawa, dijajah ya, itu dibawa, ada yang sebagian sebelumnya itu dibawa ke yang 10 suku itu sebelumnya dibawa ke Asyur, kemudian Yehuda, Benyamin, dan sebagian Lewi yang ada itu dibawa ke Babel, dijajah ya, tapi kemudian dikembalikan lagi di bawah pemerintahan Koresi atau Persia, kemudian di bawah pemerintahan Yunani, dan akhirnya di bawah pemerintahan Roma itu pada waktu Yesus itu masih dijajah. Terus itu tahun berapa itu? Tahun sekian, katakanlah 500 sebelum Masehi, sampai baru tahun 1948 itu ada negara, tiba-tiba muncul negara Israel. Itu pun negerinya sempit, tapi itu tanda bahwa suatu saat nanti tanah dari sungai Mesir ke sungai Efrat akan diberikan kepada Israel, yaitu pada saat raja segala raja datang. Pemerintahnya seluas itu, tetapi juga memerintah dunia, karena turunan Abraham kemudian Daud, keturunan Daud yang dijanjikan menjadi raja yang memerintah dunia ini. Itulah Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Matius. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada janji yang sudah dipenuhi, tapi ada janji yang belum dipenuhi. Nah, saya tidak tahu apakah ada janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dipenuhi. Mari kita mohon, kiranya kita dapat mengalami pemenuhan janji itu. Tetapi ini yang untuk Israel ini akan dipenuhi nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali di bumi ini. Amin. Ya Tuhan, terima kasih janji-Mu ya, dan amin, yang beberapa telah dipenuhi, bahkan banyak yang sudah dipenuhi, tetapi memang ada yang kami harus menunggu waktu Tuhan. Demikian juga janji-janji-Mu kepada kami secara pribadi, kami telah menerima dan telah mengalami, dan masih ada mungkin yang belum kami alami. Kiranya kami segera akan mengalami sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan untuk pengalaman itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan